Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik, bapak-bapak jamaah, ibu-ibunya ada, Pak? Ada bapak dan ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua DKM dan para ustadz, alim ulama dan para tokoh yang kami hormati, kami muliakan para jamaah sekalian. Alhamdulillah di malam hari ini, di kesempatan yang sangat luar biasa, momen yang luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian ilmu dasar Islam. Ini salah satu program kajian dari HASMI, Himpunan Ahlus Sunnah untuk Masyarakat Islami, yang di sini ada beberapa struktur dan anggota ya. Kebetulan karena kita ormas dakwah, jadi memang ada kepengurusan, Pak. Tapi intinya sama kita sama-sama kaum muslimin. Yang hari ini, malam hari ini khususnya kita sedang insya Allah mengharap dan berusaha untuk meraih ridha Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama-sama untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Di mana masya Allah Pak, sebagian kalau dari teman-teman Hasmi ini ada yang dari paling jauh Citerep ya Pak, dari Citerep ini lumayan berapa jam, 1 jam ada, kurang lebih 1 jam. Tapi saya begitu melihat mereka Pak, saya teringat hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, dan ini berlaku untuk semuanya Pak. Sebenarnya bukan yang jauh saja, tapi yang jauh ini masya Allah luar biasa. Yang dekat pun dapat janji ataupun iming-iming daripada hadis ini, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya Pak, syukuran Pak, masya Allah ya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu Pak. Jadi menempuh jalan menuntut ilmu diantaranya ya datang ke majelis ilmu, ya, majelis taklim, datang ke masjid dalam rangka untuk belajar, ataupun di tempat-tempat yang lain. Kalau di sana diajarkan ilmu, disampaikan ilmu, maka siapa yang datang ke sana itu termasuk kategori amal menempuh jalan menuntut ilmu. Pun demikian kalau kita di rumah kemudian membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca tafsir, membaca buku-buku yang dimana buku itu terkandung ilmu-ilmu Islam, maka ini pun bagian daripada menempuh jalan menuntut ilmu. Ya, tapi tentunya yang berangkat dari rumah dan yang lebih jauh, maka insya Allah kalau dia lebih ikhlas, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar karena perjuangannya lebih besar. Baik, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di buku ini. Kalau di Hasmi ini dicetak buku, bukan kitab ya, tapi buku ringkasan Pak. Ada poin-poin di sini. Kemarin sudah sampai kurang lebih di bab 16, kita masuk di poin 17 ya. Di poin 16 ini, iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat, ini berarti adalah meyakini akan terjadinya hari kiamat dan dihidupkannya kembali, dibangkitkan kembali seluruh makhluk, serta meyakini adanya surga dan neraka. Pak, Bu, kalau saya kebetulan saya punya HP 2, di sini ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube. Ya, di TikTok itu begitu kita membuka satu aja ceramah seseorang,
itu keluar banyak. Dan mengenai keyakinan tentang hari kiamat, ada sebagian penceramah yang banyak menyesatkan umat, Pak. Ya, mereka melogikakan atau menggunakan akalnya, wah kalau begini nggak mungkin. Ya, sehingga kiamat itu nggak mungkin Allah itu mau merusak, mau menghancurkan alam semesta. Ya, sampai diakal-akalkan begitu. Emang Tuhan kita Tuhan perusak, begitu. Tahu Pak siapa orangnya? Jarang itu ya, jarang menyimak. Ada tuh orangnya dari Garut, dari sana. Ya, bukan yang itu, lain lagi kan. Iya betul Pak. Silakan Bapak mau lihat. Ya, ceramahnya itu mayoritas itu justru bukan menguatkan akidah kaum muslimin, malah justru sebaliknya merusak, menghancurkan akidah kaum muslimin. Ya, nah untuk itu memang di zaman penuh fitnah ini sekarang penting sekali untuk terus menguatkan akidah kita, ya sesuai dengan akidah, pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu Pak, ini penting. Nah, jadi yang selanjutnya di kehidupan akhirat, orang-orang yang beriman ini akan masuk surga, sedangkan orang-orang yang kafir akan kekal di neraka. Ini pun keyakinan kita berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, betul Pak? Tapi ada sebagian juga orang-orang yang mengaku muslim, bahkan tokoh, bahkan cendekia, mereka meyakini kebalikan daripada keyakinan atau apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, apa keyakinan mereka? Bukan hanya mereka yakini sendiri, kalau diyakini sendiri masih mendingan, tapi ternyata disampaikan juga, didakwakan juga kepada kaum muslimin yang lain. Keyakinannya apa? Bahwa mereka meyakini surga itu bukan hanya untuk umat Islam, sehingga umat-umat yang lain, agama, pemeluk agama yang lain pun akan masuk surga. Ya, karena agama-agama yang lain pun dianggap benar. Ya, benar nggak keyakinan begini? Jelas salah. Ya, mereka orang-orang liberal begitu, itu pun terus didakwahkan oleh mereka. Jelas mereka menerjang, mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang jelas-jelas Al-Quran mengatakan innad dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Baik, kemudian poin yang ke-17, manusia dibangkitkan dari kubur tanpa memakai pakaian dan dalam keadaan belum dikhitan. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar yang satu harinya sama dengan 50.000 tahun hitungan di dunia, dan matahari akan didekatkan sejarak 1 mil. Baik, ini poin ringkasnya. Kita akan melihat, Bapak dan Ibu yang kami hormati, peristiwa-peristiwa di padang mahsyar. Tadi Ustaz Jaden mengatakan sangat ngeri. Ya, padahal ada juga yang nggak ngerinya. Nanti ada beberapa kelompok golongan yang menikmati di padang mahsyar itu. Dan mudah-mudahan kita semua, amin, menikmati kondisi di padang mahsyar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebelum atau pada saat terjadi kiamat nanti akan ditiup sangkakala. Ya, trompet sangkakala. Tiupannya itu para ulama terbagi 2 pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Yang pertama tiupan al-fas'u, yang ditiup pertama orang pada kaget terbelalak. Kemudian tiupan as-sa'iq, kemudian orang pada meninggal setelah ditiup. Yang kedua, yang ketiga adalah tiupan al-qiyam, yaitu ditiup terus orang-orang dibangkitkan. Ya, sebagian lagi mengatakan bahwa 2 tiupan, ya, yaitu al-fas'u dan al-qiyam. Jadi atau yang tiupan yang pertama yaitu mematikan semua orang, ya, kemudian yang kedua adalah ditiup untuk membangkitkan. Nah, jarak antara tiupan 1 dan 2, para ulama mengatakan dalam hadis dikatakan 40.
Ya, kemudian dalam hadis itu mengatakan Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, seseorang bertanya kepada Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, aku nggak peduli. Apakah 40 bulan? Beliau mengatakan, aku nggak peduli. Apakah 40 tahun? Nggak peduli. Ya, jadi jaraknya 40. Tidak disebutkan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Ya, beliau mengatakan nggak peduli. Sebab memang esensinya bukan itu. Yang jelas akan ada tiupan sangkakala yang membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Ya, artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi orang setelah mati itu bukan selesai. Ya, makanya salah orang-orang yang bunuh diri karena ingin lepas dari masalah. Yang ada dia malah masuk kepada masalah berikutnya. Sebab bunuh dirinya sendiri itu sudah masalah, ya, buat dia, dan dia akan dihukum karena bunuh dirinya itu. Ya. Baik, ini ringkasnya mengenai terjadinya hari kiamat kemudian akan dibangkitkan, ya. Mengenai dalilnya Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Az-Zumar ayat 68. Ini tentang tiupan-tiupan sangkakala tadi. Ya, kita sampaikan ini berdasarkan sebab beriman kepada hari akhir karena termasuk yang gaib. Ini kita harus merujuk atau bersandar berdasar kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak boleh katanya-katanya dan tidak boleh menggunakan akal. Sebab hal yang gaib kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi agama itu memang tidak dibangun atas akal semata. Betul Pak? Bu? Betul ya? Kalau agama itu dibangun hanya berdasarkan akal, dan tadi orang yang ceramah yang tadi saya singgung di depan itu, dia selalu nggak masuk akal. Coba pakai akal, gitu ya. Padahal nggak semua apa yang disampaikan oleh agama ini itu harus sesuai dengan akal. Ada hal-hal yang tidak bisa dinalar dengan akal, tapi harus kita imani. Ya, maka kalau agama harus pakai akal, orang yang sudah punya wudu kemudian dia buang angin, ya, harusnya yang dicuci apanya Pak? Kalau menurut akal, harusnya yang dicuci, iya, yang keluar anginnya, yang keluar kentutnya, kan begitu ya. Tapi yang dicuci apa? Malah tangan, malah mulut, malah hidung, malah ini. Ya, ini guyonan sederhananya, kan begitu. Dan memang agama itu bukan berdasarkan akal semata, walaupun akal memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Sebab syariat pun memandang akal, gitu. Orang-orang yang berakal itu orang-orang yang dibebani syariat. Ya, sedangkan yang tidak berakal tidak dibebani syariat, gitu ya. Baik. Yang selanjutnya, manusia dibangkitkan dari kubur tanpa beralas kaki dan dalam keadaan belum dikhitan. Mereka dibangkitkan tanpa memakai pakaian. Orang yang pertama diberi pakaian ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para nabi setelahnya dan kaum muslimin. Kita lihat sebuah hadis. Summa yunfakhu fihi sur fala yasma'uhu ahadun illa asga litan wa rafa'a litan qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi fayas'aqu fayas'aqun nas summa yursilullahu aw qala yunsilullahu mataran ka'annahu dhalla aw adillu Nu'man ini syak, ragu, ya, apakah adallu atau adillu. Fatan butu minhu ajsadun nas summa yunfakhu fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, kemudian ditiup sangkakala, maka tidaklah seorang pun mendengarnya kecuali menegangkan sisi lehernya dan mengangkat sisi lehernya. Ya, mungkin bisa dimaknai
terbelalak kaget gitu ya, dengan apa ini? Ya, kalau bahasa kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, orang yang pertama yang mendengarnya adalah seorang yang sedang menembok dengan tanah kubangan air untuk minum ontanya, mungkin bikin sumur. Ini dikatakan demikian dan kita harus beriman, ya. Pokoknya yang mendengar pertama adalah orang itu. Siapa namanya nggak disebutkan, di mana posisinya nggak tahu. Lalu dia mati dan manusia pun semuanya mati, ya. Kemudian Allah mengirim atau menurunkan hujan, seakan-akan seperti hujan rintik-rintik atau tetesan. Ini tadi disebutkan Nu'man ragu, hujan seperti hujan rintik-rintik atau tetesan, begitu. Lalu, nah ini Pak, tumbuhlah darinya tubuh manusia. Kemudian ditiupkan tiupan yang lainnya, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini artinya hadis sahih, gitu ya. Nah, di hadis ini mengabarkan bahwa manusia akan dibangkitkan, ya. Tadi ketika dikirim turunkan hujan rintik-rintik atau tetesan tadi, maka tumbuh darinya tubuh manusia yang terdahulu sampai yang terakhir, gitu kan, semuanya. Lalu mereka bangkit dan menunggu. Kondisi manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Ya, ini nanti ada ayat mengatakan sebagaimana pertama kali kita diciptakan, saat itulah dibangkitkan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, yahsyurun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Kalau bahasa kita apa Pak? Nyeker gitu ya. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Ya, ini mungkin yang sering disebut nggak bawa apa-apa. Ya. Jadi pakaian, sendal, sepatu, ya, peci, apalagi susah-susah bawa mobil nggak ada gitu ya. Itu telanjang, benar-benar telanjang, nggak pakai apa-apa dan belum dikhitan. Ya, masih tertutup kunub. Dan manusia yang pertama kali akan diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Kenapa begitu? Ini sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim, karena perjuangan beliau dalam atau kesabaran beliau dalam menghadapi ujian. Sebelum beliau dilempar oleh Raja Namrud ke api, beliau ditelanjangi. Ya, dibuka, nggak berpakaian, sehingga ini penghormatan untuk beliau. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian, atau atas ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim, ya, bersabar ketika mendapat ujian. Maka beliau termasuk salah satu Rasul ulul azmi, Rasul yang sabar dalam menghadapi ujian dari eksternal, bukan ujian dari dalam. Ya, makanya kenapa Nabi Ayub alaihissalam tidak termasuk Rasul ulul azmi. Ya, karena ujian beliau pada diri beliau berupa sakit. Sedangkan Nabi Ibrahim dan nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad termasuk Rasul ulul azmi, karena keteguhan mereka, ya, beliau-beliau ini dalam menghadapi ujian dari kaumnya. Ya, nah tadi termasuk Nabi Ibrahim, ya, bahkan sampai dibakar, ya, di dalam api yang berkobar, ditelanjangi, dilempar ke api yang berkobar. Ya. Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Nah, ini ada hadis yang mengatakan bahwa mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Tapi Allah alam apakah pas mati yang dia lagi pakai pakaian apa, kayak saya pakai pakaian batik, apakah saat itu juga batik? Ya, tapi ada hadis yang lain yang mengatakan, riwayat bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru.
Ya, beliau mengatakan perbaguslah kafan jenazah kalian karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Nah, apakah yang dimaksud kain kafan yang dipakai itu disebut pakaian gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Baik, selanjutnya Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman lagi bertakwa di padang mahsyar, sedangkan orang-orang kafir dikumpulkan dalam keadaan terhina. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih berikan kita hidayah Islam gitu ya. Sebab hidayah ini sangat besar nilainya ya. Sampai-sampai nanti orang-orang kafir itu begitu masuk ke zaman akhirat, mereka akan sangat menyesal kalau seandainya mereka suruh ganti ya kondisi mereka saat itu dengan apa yang mereka punya, bahkan diganti dengan emas sepenuh bumi. Kalau dia punya, dia akan ganti ya kondisi ketika mereka mati dalam keadaan kafir sehingga selamat ya. Atau kalau pengen balik, diizinkan balik lagi, dia akan beriman kepada Allah ya. Dan di mahsyar ini orang-orang mukmin dia akan dimuliakan. Tapi sebelum itu Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat yang dimaksud dengan bumi padang mahsyar. Jadi itu di sana itu bukan bumi seperti yang hari ini kita pijak ya. Bumi itu akan diganti dengan bumi yang lain ya. Dalam keterangan hadis dikatakan pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata. Jadi ini padang mahsyar digambarkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih, tidak ada tanda untuk seorang pun. Jadi nggak ada bangunan, nggak ada pohon, nggak ada tanda apa-apa ya, polos. Ada yang mengatakan putih kemerah-merahan ya. Diganti bumi yang baru, bukan bumi yang sekarang. Kemudian bentuknya dia bundar pipih, kemudian permukaannya rata. Ini kemudian seperti roti yang putih gitu ya. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bayudo naqiyatan mustawiyatan, yakni bumi putih bersih dan rata, nggak ada gelombang, nggak ada bangunan-bangunan, nggak ada pohon-pohon ya, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa ya. Nah, ini kondisi atau gambaran bumi padang mahsyar ya. Nah, kemudian ada hadis yang cukup masyhur dalam kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan yaitu ketika Rasulullah menyampaikan hadisnya tentang di padang mahsyar nanti orang dibangkitkan atau dikumpulkan dalam keadaan telanjang, semua laki perempuan ya. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha ya berkata, qalat Aisyah faqultu ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd faqala al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dzaka. Manusia digiring pada padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan sendal, telanjang, kemudian belum dikhitan. Lalu Aisyah berkata, aku bertanya, laki-laki dan perempuan semuanya kumpul ya jadi satu. Kemudian Aisyah melanjutkan, kalau begitu bahasa kita ya, sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya, gitu kan? Kalau pikiran orang normal kan begitu. Laki-laki perempuan kumpul nggak pakai baju, ya telanjang sama sekali nggak pakai apa-apa, berarti yang satu dengan yang lain saling melihat gitu ya. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir yang demikian. Ya, sama sekali tidak terpikir untuk satu sama lain saling memandang. Ya, baik wajahnya atau memandang yang lainnya. Enggak sama sekali. Sebab kondisi saat itu sangat mengerikan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Deden. Ya.
Kenapa mengerikan? Kita lihat dalam surat Abasa. Ya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi min abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nu yugni likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yugni. Dan apabila datang suara yang memekakkan, yaitu tadi tiupan sangkakala tadi, masuk ke kehidupan akhirat, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, saking dahsyatnya kondisi saat itu, ya, sampai saudara pun kita tinggalkan, bahkan ibu dan anak-anaknya, ibu dan bapaknya, ya, termasuk istri dan anak-anak, itu manusia itu saling meninggalkan, gitu ya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Jadi ketika dikumpulkan pun boro-boro terpikir saling memandang. Yang ada masing-masing mereka, ya, khawatir terhadap dirinya. Baik. Yang selanjutnya orang kafir dihinakan. Ana rajulan qala ya Rasulullah qala Allah alladzi yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Allah berfirman alladzi yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Ini Allah atau Al-Quran, ya, dalam Al-Quran ini diceritakan bahwa orang-orang kafir diseret di atas mukanya, ya, kemudian dilemparkan ke jahanam, ya. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, Allah berfirman demikian, ya, ayusyarul kafiru ala wajhihi, apakah orang kafir digiring di atas wajahnya? Mereka digiring di atas wajahnya. Ya, ini bagaimana? Kok bisa orang berjalan di atas wajahnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi masyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyumashiyahu ala wajhi." Ya, Rasulullah kemudian menjawabnya, bukankah zat yang membuat seseorang bisa berjalan di atas dua kaki ketika di dunia ini sekarang kita manusia semuanya, dia juga mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya. Jadi nggak usah ditanya, kok masa orang berjalan pakai wajah, gitu ya. Jadi Allah yang kuasa membuat kita jalan di atas dua kaki, bahkan ada orang yang jalan pakai tangannya. Allah kuasa menjadikan demikian, maka nanti di akhirat pun Allah bisa berbuat atau menjadikan manusia jalan pakai apa saja bisa, termasuk pakai wajahnya. Ini untuk menghinakan orang-orang kafir. Dia berjalan diseret dengan di atas mukanya, ya. Qatadah berkata, begitu hadis ini sampai kepada beliau, ya, Qatadah, beliau berkata, benar demi kemuliaan Allah. Ya, benar demikian. Allah mampu membuat orang-orang kafir berjalan di atas wajahnya. Ya. Baik, kemudian selanjutnya matahari mendekat di atas kepala manusia, sehingga keringat mereka bercucuran deras membenam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Nah, ini juga kondisi yang sering digambarkan, dan ini menjadi pengingat untuk kita bahwa kita benar-benar di dunia ini harus berusaha untuk selalu dalam kondisi baik, dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti, ya, kembali ke hadapan Allah atau ke kehidupan akhirat dalam keadaan selamat. Ya, gambaran yang mengerikan, tudnya syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta yakuna minhum kamikdarin mil. Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga jaraknya dekat tinggal
1 mil, 1 mil, ya. Nah di sini nanti disebutkan, ada yang mengatakan apakah 1 mil ini kurang lebih gagang celak ya pensil segini, ataukah 1 mil jarak 1 mil, gitu ya. Qala Sulaimu ibnu Amir, famallah ma adri ma ya'ni bil mili amasafatal ardi am al milul ladhi tuktahalu bihil ain. Nah tadi ya, dia mengatakan, Sulaim bin Amir mengatakan, demi Allah aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil, apakah mil jarak perjalanan, jarak, ukuran jarak, ataukah mil alat yang dipakai untuk bercelak mata, namanya juga mil, gitu ya. Qala fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq faminhum man yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqawaihi wa minhum man yuljimuhu al-araq iljaman wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Baik. Jadi hadis ini, atau dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya masing-masing, yaitu sesuai dengan dosa-dosa yang dia kerjakan di dunia. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ya, ini dalam tanda kutip masih mendingan. Tapi dia kena sampai mata kaki. Dari bawah tenggelam, dibanjiri keringat sampai mata kaki. Kemudian ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya sampai ke mulutnya. Ya, Rasulullah memberikan isyarat dengan meletakkan tangan beliau ke mulut beliau, tenggelam dari keringatnya, ya, karena saking panasnya bercucuran, tenggelam sampai ke mulutnya. Ya, ini tergantung perbuatan mereka ketika di dunia. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi matahari, jarak 1 mil tadi. Kalaupun mil adalah jarak, bukan celak yang buat mata itu, 1 pensil begini. Kalaupun jarak ini hitungannya sangat dekat. 1 mil itu sekitar 1,6, ada yang mengatakan 1,8 kilometer atau 1.800 gitu ya. Ini dekat ya, sebab jarak matahari sekarang itu, kalau kita lihat searching di Google itu, ini sekitar 152 juta kilometer, jauh sekali. Ini pun kalau siang terik panas luar biasa. Ya, ada yang mengatakan kalau kondisi panas terik, katakanlah di tengah hari, 3 hari panas terus seperti itu, ya, atau seminggu, katakanlah 7 hari, itu semua ini bisa terbakar. Rumah-rumah terbakar, mobil terbakar. Ya, pernah melihat Pak tayangan di Qatar atau di mana gitu ya, di Qatar, kondisi suhu panas banget sampai pohon kurma pun terbakar. Ya, sekian berapa derajat gitu ya, mungkin 35 atau 40 ke sana gitu ya, sampai terbakar. Aspal itu kalau kita jalan, mobil jalan tuh lengket bannya. Ya, orang jalan sepatunya nempel di aspal. Itu baru sehari panasnya. Bagaimana kalau kemudian itu baru jarak dunia, jarak matahari ke bumi seperti yang kita lihat 152 juta. Ya, bagaimana kemudian nanti di hari kiamat didekatkan. Dan kemudian pertanyaannya, kok manusia bisa kuat saat itu? Iya, Allah berikan kekuatan. Ya, ini dalam rangka untuk tadi, ya, membalas kesalahan-kesalahan mereka, sehingga dikuatkan tapi dalam keadaan sangat tersiksa. Kan begitu ya. Baik. Adzan jam berapa, Pak? Sudah masuk? Belum? Lewat berapa? Lewat 3 ya. Ya. Baik, yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, 1 hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun dunia.
Akan tetapi bagi orang-orang mukmin, Allah meringankannya menjadi terasa bagaikan waktu antara zuhur dan asar, atau bagaikan waktu antara terbenamnya matahari sampai terbenam sempurna. Jadi satu hari itu seperti 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Al-Ma'arij ayat yang keempat, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ya, kemudian untuk orang-orang kafir ini kondisi saat itu ya seperti itu, sangat menyulitkan. Hari-hari itu lama sekali. Sedangkan untuk orang yang beriman itu tadi digambarkan seperti sesaat, gitu ya. Kita lihat penjelasan para ulama di sini. Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau berkata, ya, jadi Allah menghitung dengan teliti. Saya kutipkan perkataan beliau. Sedangkan manusia melupakannya. Hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Kalaulah seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa. Akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Sehingga lama waktunya bagi orang yang beriman adalah sekadar masa istirahat siang di dunia, istirahat siang di dunia. Dan Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya. Sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka, dan yang sengsara atau bahagia pada hari itu mereka dikembalikan. Sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka. Ya, surat Yunus ayat 45 kita lihat, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat siang hari. Ya, ini orang beriman merasakan di hari yang 50.000 tahun dalam sehari itu, ya, itu seolah sesaat di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan, ya, seolah-olah siang hari ketemu kenalan sudah. Setelah itu mereka lupa lagi kan, setelah masuk kehidupan akhirat. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini gambaran di akhirat nanti, tapi untuk orang-orang yang beriman aman, ya, tenang. Makanya tadi mengerikan bagi orang yang banyak berbuat dosa, apalagi orang kafir. Orang yang beriman aman, gitu ya, tenang. Sebab seperti sesaat, seperti kenalan di siang hari, setelah itu beres, gitu ya. Nah, ini di hari penghisaban nanti di padang mahsyar. Adapun di akhirat lain lagi. Di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Setelah tadi ada di surga, ada di neraka, gitu kan. Ya, ini nanti ada keterangannya bahwa orang yang beriman, yang fuqara, yang miskin, mereka akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dahulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Jadi orang-orang fakir kabar gembira nih, orang fuqara, ya, orang-orang miskin masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya, 500 tahun lebih dulu. Setengah hari lebih dulu daripada orang-orang kaya. Ya, sebab satu harinya itu 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya. Udah gelisah nih. Tunggu berhenti dulu itu sebentar. Mbak, sedikit lagi ya. Gak apa-apa ya, bisa ya. Baik. Nah, ini ada kelompok orang-orang yang di padang mahsyar tidak merasakan kesakitan maupun kesulitan, bahkan mendapat kenyamanan. Masih ingat Pak, ya, hadis 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah, ya, oleh Allah, diberikan naungan oleh Allah pada hari saat itu di akhirat atau di setelah hari kiamat. Di padang mahsyar itu sangat mengerikan. Matahari dekat, panas, kondisi takut dan sebagainya. Tapi ada orang-orang 7 kelompok atau 7 golongan yang mendapatkan kenyamanan. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh
al-imamul adil wa syabun nasha'a bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Baik, 7 golongan ini ya adalah yang pertama imam yang adil. Jadi bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya, misalkan kalau jadi pemimpin ya, ibu-ibu mungkin jadi pemimpin di di PKK-nya gitu kan. Ini jadi pemimpin yang adil. Ini mendapat janji naungan pada hari kiamat nanti ya. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Ada anak-anak muda. Ini ketika dia tumbuh besar berkembang, kemudian dia taat kepada Allah, maka ini salah satunya mendapat kenikmatan pada hari pembalasan nanti. Seorang yang hatinya, yang ketiga, seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ini pun demikian nih, kita punya masjid ya, Usama bin Zaid, masya Allah sudah tersedia ya, setiap saat sholat diusahakan sholat berjamaah. Misalkan ada pengajian, ada kegiatan, datang ke masjid, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai, apalagi banyak mencintai karena Allah ya, cinta dalam arti bukan cinta syahwat ya, laki-laki dengan laki-laki saling mencintai karena Allah di atas keimanan. Yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang kaya, yang punya kedudukan yang terhormat ya, tapi si laki-laki ini menolak. Dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini luar biasa, godaan yang luar biasa. Nggak ada siapa-siapa diajak berzina oleh orang yang cantik ya, oleh orang kaya, yang cantik kaya kemudian punya kedudukan ya. Nggak bisa dia nolak, nggak ada alasan untuk menolak. Tapi dia punya alasan yang sangat kuat, dia takut kepada Allah ya. Ini dia layak mendapat naungan pada hari kiamat nanti. Kemudian orang yang bersedekah dengan tangan kanan, dia tangan kirinya nggak tahu apa yang dia kasih ke orang. Ini menggambarkan bahwa dia bersedekah itu ikhlas karena Allah ya, hanya mengharap ridha Allah, tidak dipamerkan kepada orang lain kan begitu. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sendirian, di kondisi sunyi, nggak ada siapa-siapa, dia menangis ya, bukan menangis bareng-bareng, nangis ikut nangis. Dia nangis karena apa? Karena orang lain nangis ya, bukan nangis karena khusyuk mengingat Allah ataupun mengingat dosa-dosa dan kemudian dia takut kepada Allah. Dia berzikir sendirian, dia ingat Allah ya, atau merenungi dosa-dosa kesalahan dan dia bertobat kepada Allah dan dia menangis, maka inilah yang juga termasuk orang-orang yang akan mendapat naungan pada hari kiamat. Nah ini Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini nggak perlu dilanjutkan nanti ya. Biasanya setelah koma, setelah azan. Ini kan udah motong soalnya. Iya, iya. Supaya nanti nggak balik lagi. Jadi masih banyak yang lainnya Pak, tentunya ya, masih banyak yang lainnya. Tapi hari ini saya rasa cukup ya sebagai penguat kita untuk lebih mempersiapkan diri kita menghadapi hari yang sulit, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan sehingga kita husnul khotimah dan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Sajjaden untuk nanti ditutup. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.